Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hukum yang mungkin ini tidak dibahas oleh kelompok sebelah, yaitu kelompok Wahabi, yaitu tentang masalah bagaimana garuk-garuk di dalam sholat. Jadi kalau kita sholat itu kadang kita merasakan gatal di salah satu bagian anggota tubuh kita, baik itu terjadi pada kita atau orang-orang di sekitar kita. Itu sebenarnya kalau kita lakukan di dalam sholat itu bagaimana hukumnya? Sah atau tidak sah sholat kita? Padahal kalau kita melihat gerakan yang garuk-garuk itu kan bukan dari arkanis sholat. Sehingga itu menjadi pertanyaan, karena konsepnya begini, seseorang yang melakukan gerakan di dalam sholat yang bukan rukun sholat, maka sholatnya nanti bisa batal begitu. Kenapa? Karena dia melakukan gerakan yang bukan rukun sholat begitu. Lah, untuk menjawab pertanyaan itu atau keiskalan itu atau keraguan itu, kita lihat di dalam kitab Hawashi Al-Madaniyah, yaitu di halaman 197. Di sini ada ibarat begini. Amma fil jarbih alladhi la yasbiru ma'ahu ala adamil haqqi fayutafarul haqqu wa in kasurah lil ittirarihi ilaihi. Jadi artinya begini, kalau gatal yang tidak bisa sabar musolli terhadap kegatalan itu, maka hal itu kalau dilakukan itu didispensasi, dapat dispensasi atau dalam artian itu diperbolehkan. Meskipun nanti gerakannya itu banyak. Kenapa? Alasannya lil ittiror. Jadi bahasa atau alasan atau ilat ittiror itu menyebabkan menggerakkan anggota badan ketika di sholat itu termasuk yuktafar, artinya dapat dispensasi atau dimaafkan atau tidak membatalkan pada sholat. Sehingga kalau begitu, maka bagaimana kalau itu terjadi pada kita atau kita melihat orang-orang di sekitar kita yang melakukan sholat kemudian melakukan garuk-garuk di dalam sholatnya, maka hal itu tidak apa-apa jika memang benar-benar orang itu tidak sabar terhadap anggota tubuh atau badannya itu gatal begitu. Gatal dalam artian ya gatal yang kena misalnya ada ulatnya atau bagaimana seperti itu. Kemudian qauluhu wala yasbiru ma'ahu ay fi tuhfah bi ayyahsulalahu ma la yutaqus sabru alaihi andatan. Jadi kalau di dalam kitab tuhfah itu yaitu orang itu mengalami sesuatu gatal yang secara adat itu orang itu tidak bisa untuk menahannya begitu. Sehingga kalau begitu maka dia boleh menggaruknya. Meskipun nanti menggaruknya itu harus melakukan fi'aluh atau pekerjaan atau gerakan yang banyak begitu. Jadi sholatnya tetap tidak batal. Kemudian di dalam wafituh fahwan nihayah yukhadu minhu annamanibtuliyah biharokatin ittiroriyatin yansha'u anha amalun kathirun sumiha bihi. Jadi di dalam kitab Tuhfah dan Nihayah diambil kesimpulan atau ditarik dari masalah itu adalah seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan suatu cobaan atau diberikan satu mungkin kayak penyakit ya bahasanya seperti itu, yang dia harus bergerak-gerak begitu, yang baik di dalam sholat atau di luar sholat itu dia punya penyakit yang semacam itu, bergerak-gerak seperti itu bagaimana? Maka hal itu dikatakan sumihah bihi, jadi hal itu dapat ditoleransi atau dispensasi begitu ya. Hal itu tidak apa-apa bahasa kita, atau tidak membatalkan pada sholat yang dilakukan. Jadi kalau ada di antara kita, ada di antara teman kita yang melakukan yang seperti itu atau diberikan bahasanya itu penyakit seperti itu, maka hal itu tidak apa-apa. Karena sebab begini, pengertiannya itu kalau kita di dalam sholat melakukan gerakan di luar rukun-rukun sholat, maka sorif atau pemahaman kita itu, baik kita atau masyarakat kita itu mengatakan
Hal itu batal karena itu adalah bukan gerakan sholat dan dilakukan banyak begitu. Lah dengan adanya penjelasan di kitab Hawashi ini menjelaskan bahwasanya hal itu tidak membatalkan pada sholat. Jadi kalau ada teman-teman menemukan orang seperti itu, baik terjadi pada keluarga kita atau masyarakat kita atau orang yang kita jumpai, maka kita nanti bisa menjelaskan pada orang yang menegurnya atau memang nanti menjelaskan kepada orang itu tidak apa-apa begitu. Lah edukasi yang semacam ini itu penting agar masyarakat kita itu tahu tentang masalah hukum yang sesuai dengan pendapat ulama yang mu'tabar begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.